Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Pagi hari ini di hari Ahad, ya, Ahad terakhir dari tahun 1447 Hijriah di penghujung bulan Zulhijjah. Insya Allah Ahad depan sudah masuk ke tahun baru 1448 Hijriah. Sehat walafiat insya Allah sahabat-sahabat dinten yang berbahagia dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung yang saat ini sedang meluncur di area Bekasi. Alhamdulillah sehat walafiat dan tentu saja kita berharap Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita, keberkahan dari umur kita, keberkahan dari rezeki, keberkahan dari ilmu, keberkahan dari amal, keberkahan dari keluarga, keberkahan dari apapun yang berupa kebaikan dan juga keberkahan dari apapun yang merupakan kebaikan dari waktu, kebaikan dari tempat, kebaikan dari keadaan. Insya Allah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala dan artinya kita berada dalam keadaan yang berbahagia serta kita dalam keadaan yang tetap teguh istiqamah untuk senantiasa berjamaah mengkaji dan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim insya Allah. Pagi hari ini dengan penuh rasa bahagia istiqomah untuk berjamaah, kita akan mencoba menambah perbendaharaan koleksi keilmuan kita dengan senantiasa berharap mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita getarkan dari dalam qalbu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Berharap kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keberkahan ini menjadikan diri kita menjadi orang yang senantiasa punya kalbu yang tenang, tentram menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini. Ya, karena semuanya itu adalah yang terbaik menurut Allah dan Allah tidak mungkin mencelakakan umatnya. Semuanya adalah untuk manusia, semuanya adalah untuk dinikmati, untuk disyukuri oleh manusia. Mudah-mudahan kita pagi hari ini termasuk yang senantiasa bersyukur untuk mendapatkan nikmat Allah tersebut sehingga kita layak atas tambahan kenikmatan itu. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang mensyukuri nikmatku maka akan aku tambahkan, ya, akan aku tambahkan nikmat tersebut. Dan siapa yang kufur atas nikmat dari Allah maka pada saatnya dia akan mendapatkan petaka ajab bagi dirinya masing-masing. Tentunya hal ini merupakan bagian dari ikhtiar kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita juga ingin dijadikan manusia yang senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian, cobaan, derita ataupun sesuatu yang tidak mengenakan yang membuat kita menjadi enek, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk selalu dalam keadaan sabar. Sabar dan syukur berkombinasi dan itulah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari yang harus selalu kita upayakan. Ista'inu bisyabri wassalat. Bermohon kepada Allah, memohon pertolongannya dengan sabar dan sholat. Sabar dan syukur terkombinasikan terus-terusan. Tapi jangan lupa kita juga harus paham bahwa ketika kita bersabar, ketika kita bersyukur, maka pada saatnya kita juga pasti akan berbuat kesalahan. Maka kita sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunannya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kita bersegera mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala dan pada saatnya kita berharap dengan penuh ikhlas, bersyukur, bersabar, bertobat dan ikhlas untuk menjadikan diri kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga semua apa yang kita lakukan akan memiliki nilai ibadah.
Pada saat itulah kita akan senantiasa berada dalam keadaan bahagia. Tidak hanya itu, kita juga tidak hanya bersabar, bersyukur, bertobat, dan juga ikhlas, tapi kita juga harus senantiasa islah, bersilaturahim dengan sesama. Siapapun itu, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, jadikanlah diri kita ini bagian dari mereka, nikmati kehidupan ini bersama-sama dengan mereka, senantiasa bersilaturahim, senantiasa menjalin kebersamaan kebaikan, dan pada saatnya kita harus mampu mengendalikan emosi kita, memaafkan orang lain, berbagi dengan sesama, selalu basah lidah dengan perkataan-perkataan thayyibah yang baik-baik, dan kita senantiasa berbagi kesenangan, saling menyenangkan satu dengan yang lain, baik dengan merupakan keilmuan ataupun bersenang-senang dengan kebendaan yang berupa berbagi infak, zakat, sedekah, ataupun berbagi harta berupa wakaf, ataupun berbagi harta berupa kesempatan untuk senantiasa membangun kebersamaan. Insya Allah. Diharapkan kita silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun itu, dengan memanfaatkan seluruh potensi dan kompetensi yang kita miliki, kapabilitas dan kapasitas kita, serta kita menginginkan untuk mampu memanfaatkan media, baik media tatap muka langsung ataupun media dengan memanfaatkan teknologi digital, media sosial, ataupun media-media yang lainnya dengan semaksimal mungkin, sehingga dari silaturahim yang kita lakukan kita mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk senantiasa dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat, disolehkan amal, dipanjangkan umur, dan kita berharap diwafatkan husnul khatimah, dan di akhir hayat kita menghembuskan napas dalam keadaan membawa iman, mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, dan kita berharap kita dikelompokkan kelak ke dalam golongan orang-orang yang menjadi abdinya Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan taqabbalan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bagi sahabat-sahabat yang sudah menunaikan ibadah haji dan umroh, mari aminkan doanya. Allahumma ij'alna hajjan wa umratan mabrur wa sa'yan maskur wa danban maghfur wa amalan sholihan maghfur wa tijaratan tabur ya lima ma fi syudur, akhrijna ya Allah minad dulumat ilan nur, akhrijna ya Allah minad dulumat ilan nur, akhrijna ya Allah minad dulumat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya rabbal alamin. As'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, sangat berharap doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang kita harapkan kecuali Allah mengabulkan doa yang sudah kita ungkapkan. Insya Allah. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, pasti aku kabulkan, kata Allah. Dari itu harus penuh keyakinan dalam diri kita bahwa segala sesuatu yang kita minta
pasti akan Allah kabulkan kalau seandainya itu baik untuk kita. Dan kalau tidak baik, tentunya Allah akan tunda pengabulan doa kita, dan tentunya akan diganti dengan yang lebih baik. Karena Allah tidak menyukai sesuatu yang tidak baik bagi makhluknya, dan Allah sangat menginginkan makhluknya ini untuk menjadi manusia-manusia yang soleh dan soleha, manusia-manusia yang menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai kalaupun kita berbuat salah dan dosa segede gunung, ya, katakanlah segede gunung dosanya ataupun sebanyak buih di lautan dosanya, maka pasti Allah akan kabulkan untuk diampuni asal dia bertobat. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mau apa lagi yang kita ragukan kepada Allah? Demikian Rahman dan Rahimnya, sampai dosa segede gunung atau sebanyak buih di lautan pun diampuni. Terus apakah kita masih ragu dengan hal itu? Itulah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Jangan ada sedikit pun keraguan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah, dan Allah Maha benar menyebutkan bahwa aku Maha Pengampun, Ghafurur Rahim. Jadi jangan sampai dalam benak kita ada sedikit pun rasa bahwa doa kita, harapan kita, permintaan kita, semua yang kita ingini tidak akan terkabul. Pasti Allah kabulkan. Tentunya kembali sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan qada-qadarnya masing-masing, bahwa Allah memberikan yang terbaiknya. Begitu Bapak Ibu. Sekalinya kita putus asa dari rahmat Allah, maka naudzubillah, itu akan menjadikan diri kita terkena malapetaka, atau istilahnya itu berpraduga buruk kepada Allah, akan balik kepada dirinya sendiri. Jangan sampai kita berpraduga buruk kepada Allah bahwa Allah tidak akan mengampuni. Allah Maha Pengampun. Nah, mari pagi hari ini kita tarik nafas dalam-dalam, senyum ke kiri dan ke kanan sama, supaya kita memastikan bahwa kita ini adalah sehat walafiat. Karena ciri orang yang sehat walafiat itu ke kiri dan ke kanan tarikannya sama. Ya, kalau mencong ke kiri, itu adalah sombong. Mencong ke kanan, itu adalah minder. Dua-duanya adalah penyakit. Ya, dua-duanya adalah penyakit. Jadi yang sehat, yang segar itu adalah yang ke kiri dan ke kanan sama. Yuk kita pastikan bercermin, ngenteng. Kalau ada sesuatu yang menceng ke kiri atau menceng ke kanan, segera bertobat. Koreksi diri, jangan tanya orang lain, karena hatilah yang akan menjadikan dia itu berdenyutnya ke kanan atau berdenyutnya ke kiri. Masya Allah, tabarakallah. Ya, pagi hari ini kembali kita bersua dan sahabat-sahabat sekalian yang sudah bergabung pagi hari ini. Alhamdulillah dari Cirebon Kasepuhan hadir Ibu Hilda Martina Rahayu bersama keluarga. Kemudian dari Sukamiskin Kota Bandung Teh Tati bersama keluarga. Kemudian dari Cipamokolan Kota Bandung Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga. Dari Radio Kilait FM Bandung Kang Indra Gunadi bersama kru radio dan juga keluarga besarnya di Kota Bandung. Dari Tasikmalaya Parung Kadongdong Sukaraja, Tasikmalaya Selatan Teh Yulianingsi bersama keluarga. Dari Cirebon Kanoman hadir Teh Irin Aptiani bersama keluarga. Dari Taruna Ujung Berung ya Kang Dudung Rahman Kota Bandung bersama keluarga. Dari Katulampa Bogor Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga, dan AA Iskandar dari Cijerah Kota Bandung bersama neneng tercinta dan keluarga besarnya. Alhamdulillah pagi hari ini kita lanjutkan kebersamaan kita dengan sama-sama mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Seperti biasanya hari Sabtu dan Ahad saya khususkan untuk membaca lembaran-lembaran terkait dengan praktek kita berakhlak ataupun praktek kita dalam mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Pagi hari ini saya pegang kitab dengan judul Keagungan Al-Quranul Karim. Ya, ini judulnya Keagungan Al-Quranul Karim yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
dan ditulis oleh Syekh Mahmud bin Ahmad bin Soleh Ad-Dasari. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan yang terbaik, dan tentu saja kita berharap Allah memberikan keberkahan dari ilmu yang beliau sebarkan melalui tulisan bukunya Keagungan Al-Quranul Karim. Di dalam poin yang akan kita bahas pagi hari ini adalah terkait dengan praktek kehidupan dan juga praktek dakwah dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga umatnya dengan memanfaatkan apa yang menjadi petunjuk dari Al-Quran. Di sini disebutkan praktek dakwah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan untuk menyampaikan. Dakwah itu adalah menyampaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotul hasanah. Ajaklah, bawalah, serulah, atau bujuklah. Banyak ya perkataannya di situ. Ud'u, ajak, dengan baik-baik tentunya. Kemudian ila sabili rabbika bil hikmah, ke jalan sabil, ke jalan agama Allah, ke jalan Allah, ke jalan kebenaran. Ingat ya, jalan dari Allah, jalan kebenaran itu pasti benarnya. Jangan sampai sedikit ada keraguan dalam diri kita. Dan kita juga harus meyakini bahwa kebenaran dari Allah pasti akan menang dibanding atau diadu dengan yang dilakukan oleh manusia yang lain ataupun oleh makhluk yang lain. Jadi kita harus selalu yakin bahwa kebenaran dari Allah pasti akan dimenangkan, dan kita termasuk yang saat ini sedang berada di jalur untuk berada di jalan yang diperintahkan Allah atau yang dibimbing atau yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, dengan ilmu, dengan bijaksana, wal mau'idotul hasanah, dan dengan memberikan praktek-praktek kehidupan, contoh-contoh teladan yang baik. Nah, untuk hal ini tentunya sahabat-sahabat sekalian harus maklum bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pembeda dari jalan, antara jalan yang baik dan jalan yang buruk, sebagai jalur yang akan menjadikan manusia itu selamat. Baik, saya akan baca poin demi poin kaitan dengan praktek dakwah Rasulullah SAW dan para sahabat dengan Al-Quran. Dan jangan lupa, kita juga sama dalam hal ini adalah kita saat ini sedang melaksanakan praktek dakwah dari yang dicontohkan Rasulullah SAW, dan kita memanfaatkan petunjuk Al-Quran. Al-Quran sendiri menyatakan kepada kita, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Akan ada sekelompok manusia yang akan selalu berada dalam jalan kebenaran, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Mudah-mudahan kita termasuk yang berada di jalur itu. Tapi Pak saya mah tidak bisa ceramah. Dakwah itu bukan ceramah. Ya, tapi saya tidak bisa pidato. Dakwah itu bukan pidato. Dakwah itu adalah mengajak kepada kebenaran. Salah satu metodenya adalah dengan kata-kata. Tetapi yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah berupa perkataan, perbuatan, dan juga pembiaran terhadap sesuatu yang memang dalam kebenaran. Baik, kita baca ya poin demi poin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar telah mendakwahi manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quranul Azim. Jadi kita harus punya keyakinan sepenuhnya bahwa Rasulullah SAW telah selesai melaksanakan dakwah, mengajak seluruh manusia ke jalan Allah. Mana buktinya telah selesai? Nah itu kan kadang kita itu bertanya, benar nggak telah selesai? Benar. Dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Katakan dan bacalah bahwa Tuhanmu maha, nah, gitu ya,
yang telah menciptakan manusia yang maha segala-galanya. Itu awal dari perintah dakwah oleh Allah kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan turunnya ayat-ayat dari 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Ya, Iqra ismi rabbikal ladzi khalaq. Terus disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umat selama 23 tahun, dan di tahun ke-23 ditutup dengan ayat penggalan ayat dari surat ketiga, surat Al-Maidah, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sesungguhnya pada hari telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Ya. Disebutkan di situ akmaltu lakum dinakum. Telah akmal, telah kamal, telah sempurna ya agama yang namanya agama Islam yang dimulai dengan Iqra itu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah tamat seluruh nikmatku untukmu. Artinya selesai tugas Rasulullah. Kalau selesai tugas berarti Rasulullah sebentar lagi akan meninggal. Dan benar setelah turun ayat itu, beberapa bulan kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia pada usia 63 tahun setelah membawa risalah Al-Quran 23 tahun. Dari mulai umur 40 sampai umur ke-63. Diawali di Gua Hiro dengan perintah untuk membaca, diakhiri di Padang Arafah dengan penegasan waraditu lakumul Islam Madinah. Dengan keridhaan Allah tentang sempurnanya nikmat, tentang sempurnanya ajaran agama yang namanya Islam. Ya, hari ini kita dalam Islam. Insya Allah jangan sampai ada sedikit pun terbencik untuk berubah dan pindah. Kalau yang belum, mari kita sama-sama, karena pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, insya Allah. Jadi penegasan di sini bahwa Rasulullah SAW benar-benar telah mendakwahi manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quranul Azim, baik dengan perkataan maupun perbuatannya, termasuk petunjuknya maupun akhlaknya. Jadi perkataan, perbuatan, kemudian petunjuknya dan akhlaknya. Artinya contoh-contoh yang dipraktikkan beliau dari mulai berkata, berbuat, memberi petunjuk dan akhlak. Nah, akhlaknya itu termasuk membiarkan sesuatu yang baik berjalan dengan sendirinya, tidak diganggu. Ya, begitu. Ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi, ya, ini kaitan dengan bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Fa inna khuluqu nabiyallah kanal Quran." Ya, jadi disebutkan sesungguhnya akhlak Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi penegasannya bahwa yang namanya Al-Quranul Karim itu adalah akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bertanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah, maka bacalah Al-Quran. Siapa yang tidak peduli kepada Al-Quran, tidak mau tahu tentang Al-Quran, tidak mau paham dengan Al-Quran, berarti kita sebenarnya tidak mau tahu Rasulullah. Tidak mau tahu Rasulullah, padahal kita ingin diaku sebagai umatnya, ingin diaku sebagai yang menjadi bagian dari perjuangannya, ingin menjadi bagian dari barisan yang nanti akan masuk surga bersama Rasulullah. Tapi kita tidak tahu siapa Rasulullah, tidak tahu akhlak Rasulullah, itu berarti kita itu no action talk only alias COD, cuma omong doang, NATO dan COD. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau kita cuma omong doang, ingin diaku sebagai umat Nabi, kemudian ingin mencontoh Rasul, tapi kita tidak pelajari Al-Quran, maka itu namanya COD, cuma omong doang alias munafik. Karena cuma omong tanpa cuma janji-janji tanpa ditepati. Hayang diberi amanah tapi ya khianat. Untuk billah. Kenapa disebut amanat?
Al-Quran ini adalah amanah Allah untuk dibaca. Kenapa kita tidak baca? Berarti kalau tidak baca kita khianat. Al-Quran ini menjanjikan kebenaran, menjanjikan kesenangan, menjanjikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita ingin, tapi kita tidak membacanya, kita tidak paham. Berarti kita itu khianat terhadap amanah. Demikian juga ketika kita mengetahui bahwa Al-Quran ini adalah sumber dari segala kehidupan, kebahagiaan, dan juga sumber dari pedoman dalam rangka kita hidup di dunia yang baik dan akan menyelamatkan dunia akhirat, tetapi kita tidak mau tahu atau tidak pernah paham ataupun tidak pernah penasaran untuk mempelajari, maka itu disebutnya cuma omon doang. Ya, itulah yang harus kita uji dari dalam diri kita. Ingat, bukan berarti yang ngomong ini sudah seperti itu. Justru kita mari sama-sama saling mengingatkan. Tawabil haq wa tawabis syober tentunya ya. Baik, jadi Rasulullah SAW ditegaskan oleh istri tercintanya Siti Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Yakni sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mempraktekkan Al-Quran pada semua urusannya, pada semua keadaannya, pada semua perkataannya, pada semua perbuatannya. Jadi tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran yang tidak beliau praktekkan. Praktek diperintahkan dilaksanakan, kalau praktek dilarang maka tidak dilakukan. Artinya apa? Seluruh Al-Quran adalah sudah dipraktekkan oleh Rasulullah, baik melaksanakan karena diperintah ataupun menghindari karena dilarang. Pertanyaannya, apakah kita sudah mempraktekkan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang? Mundur lagi pertanyaannya, apakah kita sudah paham atau belum? Nah, ini yang harus menjadi bagian dari perjuangan kita. Nah, tentunya nggak usah dijawab, karena biasanya hati yang bergetar menjawab, astagfirullahaladzim, ternyata belum. Astagfirullahaladzim, nya, astagfirullahaladzim, kan gitu ya. Nah, tergantung bahasanya masing-masingnya. Hanya aing macana cuek wae karena Al-Qur'an teh. Nah, dirilah yang akan menjawab dan diri pula lah yang akan berlaku atau akan melakukan sesuatu. Kalau prakteknya dia belum, astagfirullahaladzim, kemudian dia segera memperbaiki bacaan, memperbaiki pemahaman, memperbaiki pengamalan, memperbaiki cara menikmatinya dan memperbaiki cara mendakwakannya, maka pada saat itulah insya Allah akan menurunkan rahmatnya kepada diri kita, insya Allah ya. Siapa yang berdekat-dekat Al-Quran, membacanya, memahami, mengamalkan, menikmati dan menyebarluaskan, maka akan mendapatkan rahmat Allah, dan itulah sebaik-baik manusia ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Karena sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Berarti kalau sebaik-baik manusia itu pasti adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yuk kita bergabung dengan mereka-mereka yang selama ini belajar dan mengajarkan. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, ketika ada yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, maka bergabunglah. Karena itulah kata Rasul, taman-taman surga, yaitu majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang dipelajari Al-Quran di dalamnya. Kita kan ingin berada di surga. Yuk kita dekati taman-taman surga yang ada di dunia. Kalau Bapak Ibu yang sudah umroh atau pulang haji, sudah pernah ke Raudhatul Jannah, ada raudhah antara makam Nabi dengan mimbar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi, maka itu adalah sebagian dari taman surga. Sementara taman surga yang lainnya menyebar di mana-mana berupa majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, tentunya yang dalam bingkai kebenaran,
yang tidak banyak dibumbui oleh kepentingan-kepentingan, ya, bukan kepentingan partai, bukan kepentingan golongan, bukan kepentingan ormas tentunya, tapi kepentingannya adalah dalam rangka berdakwah, meningkatkan pemahaman, dalam rangka meningkatkan keilmuan, dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah. Siapapun itu, kapanpun itu, dimanapun itu, itulah taman-taman surga yang namanya majelis-majelis zikir yang dipelajari dan dibacakan serta diajarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak terbatas pada ngariung ngumpul bertemu muka, tetapi juga pada kesempatan-kesempatan melalui berbagai media ataupun melalui berbagai-bagai sarana yang tersedia. Yuk kita meramaikannya, ya. Baik. Bahkan Rasulullah SAW menerangkan bahwa penyebab utama yang menjadikan pengikutnya paling banyak jumlahnya pada hari kiamat, jadi Nabi Muhammad itu adalah nanti yang pengikutnya paling banyak pada hari kiamat, artinya dijumlahkan dari zaman ke zaman. Tetapi perlu diingatkan, di setiap zaman pengikut Kanjeng Nabi lebih sedikit daripada yang ikut. Buktinya sekarang aja gitu ya, penduduk dunia ya kurang lebih 8,5 miliar katanya ya. Yang mengaku Islam hanya sekitar 2,5 miliar. Berarti hanya sekitaran 30%-an ya. Jadi artinya yang 70% kemana? Wallahu alam. Ya, mereka mengaku Nabi, kepada Nabi Muhammad pun tidak, apalagi mungkin menjalankan apa yang disyariatkannya. Wallahu a'lam ya. Mudah-mudahan kita terjaga untuk tetap istiqamah, tetap mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, itulah yang sudah kita baca kemarin-kemarin ya, dari surat Al-Baqarah sampai 134. Nanti dari 135 insya Allah kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita diberikan umur dan kesempatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian disebutkan di sini, bahkan Rasulullah SAW menerangkan bahwa penyebab utama yang menjadikan pengikutnya paling banyak jumlahnya pada hari kiamat adalah karena Al-Quran diturunkan kepadanya. Itulah mukjizat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dan Nabi Muhammad SAW ini adalah mukjizatnya paling besar, paling agung, yaitu Al-Quranul Karim. Saking hebatnya, besarnya, agungnya Al-Quranul Karim, mukjizatnya luar biasa. Mohon maaf, disebutkan salah satu contohnya. Anak umur 2 tahun yang baru belajar ngomong, sudah hafal surat Al-Fatihah. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya cucu 2 tahun, sudah mulai belajar surat Al-Fatihah. Nggak ada. Ya. Nah, artinya apa? Demikian mudahnya Al-Quran dipelajari. Nah, dan itulah namanya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.